Oke, teman-teman bisa diaktifkan kameranya ya. Jadi tadi kan aku sempat nanya sama bapaknya kan, diskusi atau presentasi. Jadi presentasi aja ya untuk kelompok satu bisa langsung presentasi aja ya. Siapa yang merasa kelompok satu dipersilakan. Aku bentar nih anggota aku belum ada join.
Izin masuk, Bir. Iya, Mungkin bisa kelompokku aja ya kalau gitu. Kalau lama nunggu kan nggak enak. Kalau boleh. ya silakan aja kalau emang udah siap. Oke, Bir. Langsung saja saya mulai. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3 untuk membawakan presentasi mengenai jaringan komputer pada pagi hari ini. Sebelum itu saya ucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam namo budaya dan salam harmoni. Baik, langsung saja untuk operator Alit saya persilakan untuk share screen. Nah, baik, di sini sudah terlihat di layar kalian semua. Di sini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Mungkin untuk operator bisa langsung next slide. Nah, di sini sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Ketut Merti Yudi Aryana dengan NIM 022 dan selanjutnya ada Made Alit Putra Kusuma Karang dengan NIM 024 dan ada saya sendiri Kade Ari Gunawan dengan NIM 028. Nah, di sini pada materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen komputer. Nah, dalam komputer ini merupakan salah satu kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Nah, jika salah satu saja dari jaringan komputer ini tidak ada, maka suatu komputer itu tidak bekerja dengan baik atau tidak bekerja sesuai dengan yang kita program. Nah, dalam komponen komputer ini ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada motherboard, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada memori, dan yang keempat ada hard disk. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu motherboard. Nah, definisi dari motherboard ini adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer ini saling terhubung. Nah, fungsi atau tujuannya yaitu adalah memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Di sini ada karakteristik dari motherboard. Nah, karakteristik yang pertama yaitu adalah sebagai tempat integrasi dan kontak antara berbagai komponen sistem komputer. Yang kedua adalah ini sebagai modul utama dan terbesar. Nah, di mana data yang muncul dari mikroprosesor itu didistribusikan dan diinstruksikan ke memori sebagai sistem penyimpanan informasi atau peripheral. Dan yang selanjutnya ini ada karakteristiknya yaitu dapat dikatakan sebagai sistem secara pusat sebagai komputer tempat di mana operasi minimal dan sangat diperlukan untuk dilakukan. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponennya. Yang pertama ada chipset,
yang kedua ada slot PCI, yang ketiga ada power connector, yang keempat ada slot RAM, yang kelima ada North Bridge controller, yang keenam ada slot ID dan SATA, yang ketujuh ada slot Bridge controller, yang ke-8 ada slot IGP, yang ke-9 ada BIOS atau Basic Input Output System. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis. Pada umumnya ini motherboard ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada standar ATX, yang kedua ada micro ATX, dan yang ketiga ada extended ATX. Nah, standar ATX ini adalah standar yang datang dengan dimensi 305 kali 244 mm. Dimensi ini juga dapat bervariasi tergantung dari manufakturnya. Yang kedua ada micro ATX. Nah, pada micro ATX ini memiliki dimensi 244 kali 244 dan datang dengan port dan slot yang lebih sedikit dibandingkan dengan papan ATX standar. Dan yang terakhir di sini ada extended ATX. Motherboard ini memiliki dimensi 344 kali 330 mm. Extended ini dirancang untuk dual CPU, konfigurasi tunggal sampai 8 slot RAM. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alit, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Alit. Baik, selanjutnya itu materi yang kedua yaitu prosesor. Definisi dari prosesor ini adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer ataupun laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar internet, main game, dan mengolah grafis, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Selanjutnya itu karakteristik dasar prosesor. Sebagai berikut, yang pertama itu konektor atau dikenal sebagai soket. Konektor atau dikenal sebagai soket ini adalah titik utama yang perlu Anda perhatikan ketika memilih motherboard dengan CPU atau sebaliknya. Dewan memiliki satu konektor yang dirancang untuk jenis tertentu prosesor. Sebagai contoh, motherboard dengan soket LGA hanya kompatibel dengan prosesor yang memiliki soket LGA 775. Yang kedua yaitu frekuensi jam. Frekuensi jam. Semakin besar nilai frekuensi ini, semakin besar prosesor operasi dapat melakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu frontside bus. Jika cara yang sederhana, frekuensi sistem bus prosesor ini adalah sebuah bus yang melayani khusus saluran komunikasi dan juga transmisi informasi antara semua perangkat dalam unit sistem sendiri dan CPU. Yang keempat itu cache. Semacam memori, tapi hanya dalam prosesor yang berfungsi sebagai perantara antara RAM, memori, dan CPU itu sendiri. Selanjutnya itu ada fungsi dari prosesor pada
komputer atau laptop. Yang pertama, mendukung kinerja komputer. Setiap komputer sengaja diciptakan dan dibuat untuk membantu, mempermudah pekerjaan manusia. Ada pula yang dibuat untuk beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, komputer bekerja dengan baik. Prosesor juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk menjaga agar komputer bisa bekerja dengan baik. Hal ini sangat berhubungan erat dengan fungsi dari suatu prosesor sebagai media interaksi antar komponen pemrosesan informasi. Yang ketiga itu menjalankan perintah. Setiap bagian dari CPU yang diperlukan diaktifkan untuk menjalankan suatu instruksi dari program. Yang keempat, menerima program dari RAM. Operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Yang terakhir, yang kelima itu menghubungkan semua komponen internal. Dari sebuah prosesor mampu mengintegrasikan keseluruhan komponen internal yang di dalam komputer. Komponen tersebut berupa komponen chipset, hard disk, RAM, VGA, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari prosesor pada komputer. Yang pertama itu Intel, kedua Advanced Micro Device atau AMD, yang ketiga Advanced RISC Machine atau IRM, yang keempat Transmeta, yang kelima prosesor Apple. Yang pertama itu Intel. Jenis prosesor ini yang dikembangkan oleh Intel Corporation ini memiliki berbagai kelebihan. Contoh salah satunya itu tahan panas dibandingkan jenis prosesor lainnya. Selain itu juga prosesor Intel menghadirkan fitur turbo boost yang mempercepat pemrosesan data. Fitur tersebut terdapat pada Intel Core i3, Core i5, dan Core i7. Yang kedua itu AMD. AMD ini merupakan jenis prosesor yang terkenal di kalangan pemain game. Prosesor yang digadang-gadang ini sebagai kompetitor dari prosesor Intel, kerap digunakan untuk bermain game karena memiliki daya yang baik dalam proses grafis. Meskipun begitu, prosesor AMD mengonsumsi lebih banyak daya listrik dibandingkan Intel. Yang ketiga yaitu IRM. Prosesor ini digunakan pada perangkat ini di luar komputer maupun laptop, seperti ponsel, router, dan pemutar musik. Adapun kelebihan dari IRM diantaranya menggunakan sistem waktu nyata atau real time, menjamin keamanan aplikasi dan juga berupa aplikasi platform. Yang keempat yaitu Transmeta. Transmeta ini jenis prosesor yang memiliki kelebihan karena konsumsi daya listriknya itu yang rendah dibandingkan jenis prosesor lainnya. Selain itu, Transmeta cenderung tahan panas meski digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya perusahaan pengembang prosesor ini berhenti beroperasi. Yang terakhir yaitu prosesor Apple. Prosesor keluaran Apple ini memiliki berbagai versi, diantaranya Apple I, Apple II, Apple II, Apple Pascal, Apple CP atau M, Apple SOS, Apple Produce, dan Macintosh. Selanjutnya yaitu memori. Definisi dari memori ini adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan informasi biner dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Setiap sel memiliki alamat untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori minus 1. Selanjutnya ada
karakteristik memori internal. Yang pertama ada lokasi memori, yang kedua ada kapasitas memori, yang ketiga ada satuan memori, yang keempat metode akses memori, yang kelima ada kinerja memori, keenam jenis fisik memori, yang ketujuh ada karakteristik fisik memori, yang kedelapan ada organisasi. Nah, yang pertama di lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik primer ataupun utama terletak dalam CPU bersifat internal terhadap sistem komputer. Memori internal sendiri menggunakan media RAM. Yang kedua yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori ini biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali fax dan cry -1. Selanjutnya itu kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem kinerja dari memori. Yang pertama ada waktu akses atau access time, yang kedua ada waktu siklus atau cycle time, yang ketiga ada laju pemindahan atau transfer rate. Waktu akses ini untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis atau read at write. Yang kedua ada siklus, cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transit hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali jika data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga ada laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 atau waktu siklus. Yang nomor 6 ada jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang ke-7 ada karakteristik fisik memori. Karakter fisik memori internal atau RAM termasuk memori volatile yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau dialiri listrik. Jadi memori internal ini hanya digunakan menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Yang terakhir ada organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat. Selanjutnya itu ada fungsi dari memori. Memori internal ini berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data itu pun akan hilang.
Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun beberapa fungsi utama dari memori internal. Yang pertama, menyimpan data dari masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke paranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari paranti masukan atau dari paranti pengingat sekunder. Selanjutnya itu ada beberapa jenis dari memori PC atau memori internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah media penyimpan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang kedua ada SRAM atau Statistic Random Access Memory. SRAM ini merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer atau laptop itu masih menyala. Yang keempat ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Memori ini merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Memori ini adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi memori komputer. Kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Yang ketujuh ada DIMM, Dual Inline Memory Module. Memori ini terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu dari DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal. Yang kedelapan ada Cache Memory. Cache Memory ini merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data. Yang selanjutnya itu ada hard disk. Hard disk ini merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, preferensi, aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk ini juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard
drive, hard disk, dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Yang kedua ada karakteristik dari hard disk itu sendiri. Yang pertama ada kapasitas. Yang kedua ada kecepatan putar. Yang ketiga ada ukuran PC. Yang keempat ada transfer rate. Yang kelima ada waktu akses rata-rata. Nah, kapasitas ini merupakan kemampuan hard disk untuk menyimpan data. Satuan dari kapasitas ini adalah byte. Sekarang ini rata-rata hard disk baru memiliki kapasitas sebesar 40 GB. Untuk mengetahui maksud dari kapasitas lebih lanjut, bisa mendengar pengertian byte sebagai berikut. Byte ini memiliki nilai 0 atau 1 pada sistem digital. Yang kedua ada 1 byte sama dengan 8 byte atau anggap saja sama dengan 1 huruf atau satu huruf atau karakter. Yang ketiga ada 1 kilobyte. 1 kilobyte ini sama dengan 1000 byte. Yang keempat ada 1 megabyte. 1 megabyte ini sama dengan 1000 kilobyte. Yang terakhir ada 1 gigabyte. 1 gigabyte ini 1000 megabyte dan seterusnya. Jadi jika hard disk kita memiliki kapasitas 10 GB, berarti hard disk tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan data sebanyak 10 kali 1000 kali 1000 kali 1000 karakter. Yang kedua ada kecepatan putar. Kecepatan putar yang dimaksud adalah berapakah kecepatan berputarnya piringan hard disk per menit. Satuan kecepatan putar ini adalah RPM atau rotation per minute. Setiap hard disk memiliki kecepatan putar yang bervariasi. Rata-rata hard disk sekarang putarnya adalah 7.200 sampai dengan 10.000 RPM. Yang ketiga ada ukuran PC. Hard disk ini kebanyakan beredar sekarang rata-rata memiliki ukuran 3,5 inci. Setelah pada teknologi hard disk lama berukuran 5 inci dan berganti dengan ukuran 3 inci. Sekarang mulai dikembangkan hard disk yang berukuran 2 inci dan bahkan sekarang juga ada 1 inci. Pada perkembangan ke depan ukuran fisik hard disk diprediksikan akan semakin mengecil. Yang keempat ada transfer rate. Transfer rate ini atau kecepatan transfer merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengukur performa hard disk. Kecepatan transfer ini menyatakan seberapa cepat data itu dapat dipindahkan dari piringan atau platter untuk melakukan proses menulis atau membaca data. Kecepatan data ini biasanya dicatat sebagai kecepatan minimum dan maksimum, meski banyak produsen hard disk yang hanya melaporkan kecepatan maksimumnya. Yang terakhir ada waktu akses rata-rata. Waktu akses rata-rata atau yang dikenal dengan average cycle time adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk menggerakkan hard disk dari suatu clinder ke clinder lainnya dalam jarak yang acak. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari hard disk itu sendiri, yang pertama ada menyimpan data software. Yang kedua ada backup data, yang ketiga ada tempat penyimpanan database. Yang keempat menyimpan data dari operating system
Yang kelima ada menyimpan berbagai file pengguna. Yang keempat ada beberapa jenis dari hard disk itu sendiri. Yang pertama ada hard disk ATA atau AIDE. Hard disk ini adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Yang kedua ada hard disk SCSI. Hard disk ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada di hard disk ATA. Hard disk SCSI ini menawarkan prestasi performa yang lebih baik dari ATA. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Yang ketiga ada hard disk RAID. Hard disk jenis ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat, handal dalam menyimpan berbagai file besar. Yang keempat ada hard disk SATA. Hard disk ini adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah disk ini yang menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Yang kelima ada hard disk SSD. Hard disk SSD ini sudah menggunakan komputer atau USB drive. Jadi hard disk ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harga yang lebih mahal dari disk jenis lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yudi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang bagian ke B, yaitu terkait dengan hardware jaringan. Nah, hardware jaringan ini secara definisi ya. Jadi jaringan komputer itu kan yang tentunya kita dapati sehari-hari ya, mulai dari laptop, kemudian komputer yang kita punya di rumah. Nah, itu kenapa bisa menangkap jaringan internet karena adanya hardware ini gitu ya. Nah, kalau definisi umumnya itu jaringan komputer atau jejaring komputer ini adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer itu untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, tujuan alat ini tuh untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer sekaligus agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian fungsi jaringan komputer ini adalah untuk berbagi sumber daya atau informasi data. Mungkin bisa di next. Baik, jadi untuk hardware jaringan ini ya, perangkat keras jaringan komputer ini tuh singkat aja saya jelaskan. Ini tuh dibagi-bagi lagi, mulai dari kartu jaringan, kemudian ada itu hub, kemudian ada repeater, atau kemudian juga ada switch. Baik, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Baik, untuk yang pertama itu adanya kartu jaringan ya. Nah, kartu jaringan ini tuh berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Seperti itu. Nah, mulai dari kita tahu kan, jadi internet itu kan sifatnya global, karena namanya juga internet ya. Nah, di komputer itu ada namanya kartu jaringan. Nah, kalau di komputer itu singkatnya itu kartu jaringan ini ya, pada tampilan PPT yaitu NIC ya tulisannya. Nah, ini tuh terpasang di komputer kalian kalau kalian punya komputer, ataupun kalau laptop itu bentuknya kecil. Nah, ini tuh menangkap jaringan internet yang kemudian akan kalian gunakan untuk menelusuri Google, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya perangkat satu ini.
Baik, mungkin bisa di next. Baik, untuk jenis-jenis ya. Nah, di sini tuh jaringan atau kartu jaringan gitu ya. Kartu jaringan itu memiliki jenis-jenisnya. Nah, kartu jaringan yang pertama itu ada kartu jaringan internet, di mana kartu jaringan ini tuh terpisah dengan komputer. Tapi menurut pengalaman saya, komputer itu ada yang memang sudah memiliki bawaannya alat tersebut. Ada juga yang dibeli terpisah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu local card. Kalau ini saya kurang tahu, tapi secara definisi local card ini merupakan kartu jaringan untuk komputer Macintosh. Tentunya sih ini udah lama ya, di mana adapter khusus dan kabel itu terpasang ke port untuk printer. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga untuk modem card. Nah, ini tuh sangat umum dan inilah yang kita gunakan di laptop seperti perangkat digital di zaman sekarang ya. Nah, ini tuh paling modern menurut saya, di mana modem card ini merupakan alat untuk merubah sinyal analog menjadi digital. Nah, itu seperti sebagai definisinya ya. Nah, kalau mudahnya, kalau kalian pernah membuka laptop kalian, di bagian bawahnya itu akan ada chipset kecil seperti pada gambar ya. Nah, modem card inilah yang menyebabkan laptop kalian tuh kok bisa menerima WiFi, kemudian ada sinyal internet ya. Nah, karena alat satu ini seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Baik, untuk yang kedua ya, jadi yaitu hub ya. Nah, ini merupakan sebuah perangkat yang dipergunakan untuk menghubungkan serta mengatur beberapa komputer hingga terbentuknya suatu jaringan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat jaringan-jaringan komputer ya di lab. Kalau pas SMP itu mungkin kalian pernah masuk ke lab komputer, itu pasti banyak komputer. Nah, bagaimana menghubungkan komputer yang begitu banyak dengan jaringan internet ya. Nah, alat ini yang digunakan. Seperti pada tampilan, yaitu ada modem yang saya jelaskan tadi. Modem itu menangkap sinyal internet. Kemudian hub inilah yang membagi sinyal-sinyal itu ke beberapa komputer. Nah, ya, sebelumnya sih ada servernya ya, seperti pada ilustrasi di PPT ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada repeater. Nah, ini alat ini tuh merupakan penguat sinyal dan meniru kerja modulasi sinyal internet yang kemudian dipancarkan kembali. Nah, kalau teman-teman di rumah pasti pernah ada yang mungkin suka memperkuat sinyal kalau punya WiFi itu, ini namanya booster dari sinyal WiFi ya. Kalau jauh dari WiFi atau mungkin WiFi tetangga bisa diperkuat dengan alat ini seperti itu ya. Tapi dengan tujuan yang baik gitu ya. Nah, alat ini tuh berbeda dengan router ya. Kalau repeater ini sekilas mirip sebenarnya. Kalau repeater itu meniru cara kerja modulasi sinyal WiFi yang kita tembak ya dari jarak jauh, kemudian diulang jadi sinyal baru lagi seperti itu. Nah, sedangkan kalau router ya, kalau kalian tahu router itu bisa menangkap sinyal dari jarak jauh atau kita nyuri sinyal dari orang lain, WiFi-nya ditembak begitu. Nah, itu perbedaannya adalah router itu hanya menyalurkan kembali informasinya. Jadi untuk repeater ini dia membuat sinyal lagi seperti itu dengan meniru cara kerja WiFi yang ia tembak seperti itu. Baik, mungkin jadi next. Baik, kemudian ini ada switch ya. Nah, untuk switch ini simpelnya sama seperti hub tadi ya. Kalau switch ini sekilas mirip dan mungkin agak bikin kita bingung bagi pemula. Nah, sebenarnya sih fungsi dari switch ini tuh sama persis seperti hub. Nah, alat ini tuh dapat digunakan untuk proses memungkinkan pengguna atau user bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Nah, untuk fungsi atau tujuan di sini kan itu menyaring dan meneruskan pakai data, kemudian mencatat alamat match address yang pernah login. Jadi kalau ada yang pernah login itu akan dicatat oleh alat ini seperti itu. Kadang kan
HP itu ada namanya kode IP. Nah, kemudian looping atau perulangan di mana ini berfungsi untuk mencegah terjadinya beberapa looping. Nah, perbedaan yang mendasar antara alat tadi itu ya, kan saya sudah jelaskan ada hub. Nah, apa sih bedanya sama switch ini? Nah, kalau hub tadi itu kan membagi beberapa sinyal internet ya ke beberapa komputer. Nah, di sini juga sama, di sini sama. Cuman yang membedakan kalau hub itu meneruskan sinyal internet itu langsung. Jadi loss itu aja ya. Eh, Tanpa basa-basi dia langsung loss sinyal internetnya dengan menggunakan kabel. Nah, ini tuh dia agak cerdas. Jadi misalnya kalau satu perangkat, di salah satu perangkat misalnya yang tidak menggunakan internet, maka akan diputus secara otomatis oleh alat ini. Jadi kalau hub itu dia tetap aja kasih sinyal seperti itu. Sedangkan kalau switch ini tuh dia ngerti kalau satu perangkat salah satu komputer yang sudah tidak menggunakan jaringan maka diputus secara otomatis. Baik, bisa di next. Baik, singkat aja ya, yang kelima yaitu router ya. Nah, router yang sudah saya jelaskan tadi, di mana router ini merupakan perangkat yang mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Simpelnya kalau kalian punya WiFi, kemudian kalian mau memperjauh jarak WiFi kalian itu sampai ke rumah sepupu misalnya kan gitu ya, kan jauh rumahnya. Nah, alat ini yang digunakan. Jadi kalau WiFi kalian jauh dengan jaringan, ini bisa digunakan untuk memperpanjang jangkauan dari WiFi kalian itu. Ya, alat ini namanya router ya. Router ini membantu proses transmisi jaringan internet ke perangkat pengguna. Seperti itu ya. Oke, bisa di next. Baik, untuk yang keenam, access point. Nah, access point ini sekilas mirip ya seperti yang saya katakan tadi, seperti router ya, mirip. Cuma yang membedakan di sini access point ini sifatnya lebih eh, umum. Maksud saya itu adalah penggunanya lebih banyak. Kalau kalian pernah melihat WiFi kampus, seperti ada bentuk WiFi seperti ini bentuknya ya, alatnya itu. Nah, itu namanya access point. Nah, access point ini digunakan biasanya sih di rumah sakit, kemudian itu biasanya digunakan di kampus ya contohnya juga, dan di tempat-tempat yang di keramaian ya. Dengan menggunakan alat ini, pengguna WiFi itu bisa berbanyak. Maksudnya adalah titik akses point yang dimana pengguna itu bisa login, banyak pengguna yang bisa login ke WiFi tersebut. Kalau kita lihat WiFi di rumah ya, kalau kita pakai berbanyak kan nggak mungkin. Nah, dengan adanya akses point inilah eh, jangkauan pengguna itu lebih banyak jadinya bisa login ke internet tersebut. Karena kalau menggunakan WiFi rumahan pasti kewalahan WiFi seperti. Mungkin bisa di next. Baik, singkat saja untuk yang ketujuh yaitu pengenalan WiFi ya. Ya, tentu saja WiFi ini adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, dan desktop, dan peralatan lainnya, printer dan kamera video untuk berinteraksi dengan internet. Jelas saja fungsi atau tujuan di mana agar perangkat dapat saling bertukar informasi untuk menciptakan jaringan. Baik, bisa di next. Baik, singkat saja saya simpulkan di sini ya, untuk yang pertama yaitu komponen komputer itu adalah salah satu kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Kemudian selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan, yaitu mengacu pada perangkat ya baik itu fisik yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain ke jaringan. Baik, jadi itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan saya telah memaparkan materi-materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang komponen jaringan komputer. Nah, untuk teman-teman sekalian,
Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand pada Google Zoom ini dan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, untuk Firna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya izin bertanya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah jaringan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mohon maaf, baik. Terima kasih kembali atas Firna, atas pertanyaan yang telah diberikan, dan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Baik, jika belum ada, mungkin untuk rekan saya ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, saya persilakan. Izin masuk, moderator. Baik, untuk Yudi, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, hal-hal terkait pertanyaan Firna, saya izin jawab hal apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam membangun sebuah jaringan ya. Jadi menurut saya hal yang perlu diperhatikan tentunya sih yang paling logis yaitu tentunya jaringan internet dulu. Mulai dari hal yang saya jelaskan yaitu adanya sinyal internet, misalnya WiFi, di mana WiFi itu kan tentunya sudah terhubung dengan kabel fiber optik yang sifatnya global, di mana sifat internet ini umum ya. Ketika sudah ada internet, sekarang kita akan membangun sebuah jaringan, misalnya di perangkat komputer seperti di SMP gitu ya. Jadi perangkat jaringan yang sifatnya banyak, kita ambil contoh LAN dulu, local area network ya. Misalnya di sekolah-sekolah bagaimana sebuah jaringan komputer itu dibangun. Nah, ketika WiFi itu sudah ada, kemudian kita akan perkuat lagi dengan menggunakan router. Kemudian dengan adanya alat router ini, jangkauannya kan sudah jadi lebih luas, sinyal WiFi-nya seperti itu. Nah, setelah jangkauan sudah jadi lebih luas, kita juga perlu menggunakan alat hub. Nah, alat hub ini membagi sinyal-sinyal ke beberapa perangkat komputer. Kemudian hub ini juga menangkap sinyal dari WiFi menggunakan kabel yang dinamakan, itu biasanya kabel RJ45 ya. Nah, ini untuk yang saya jelaskan ini lebih ke teknis. Jadi dengan adanya alat hub tadi, beberapa jaringan dapat terbangun. Nah, itu sih penyampaian dari saya, karena itu adalah dasar dari membangun jaringan. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Yudi atas jawaban yang telah diberikan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari Firna, yaitu hal-hal yang apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah jaringan. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah jaringan komputer itu seperti yang dijelaskan oleh Yudi. Selain itu, Yudi kan menjelaskan mengenai lebih ke perangkat-perangkatnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun jaringan komputer. Nah, yang pertama itu ada di sini kita itu harus memperhatikan tentang fault toleran atau toleransi kesalahan. Nah, di mana toleransi kesalahan ini adalah sebuah pemahaman di mana dalam membangun sebuah jaringan kita itu harus meminimalisir terjadinya sebuah gangguan dan memastikan untuk seluruh infrastruktur yang akan kita bangun dalam jaringan komputer ini dapat terus-menerus berjalan dengan baik dan sempurna. Maka dari itu kita harus perlu memperhatikan atau mengantisipasi
agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Nah, yang kedua di sini yaitu di sini kita itu harus tahu bagaimana cara menjaga performa dari jaringan komputer yang akan kita bangun. Nah, agar di sini tidak kurang dari ketika kita melakukan ekspansi jaringan atau dalam kata lain itu seperti penambahan user dan network. Nah, hal ini sering dialami oleh servis komputer. Nah, di mana walaupun pengguna ISP bertambah banyak, ISP ini harus tetap terjaga dalam performa yang baik dari jaringan yang dibangun. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu di sini bagaimana cara kita itu bisa membagi-bagi jatah antara resource sesuai dengan kriteria yang kita tentukan dalam suatu jaringan komputer. Nah, misalnya pada sebuah jaringan komputer yang didasari oleh posisi atau jembatan departemen. Dan selanjutnya di sini yang tidak kalah penting untuk membangun jaringan komputer yang baik itu, di sini kita itu harus memperhatikan security-nya atau memperhatikan keamanannya. Nah, untuk keamanan dari jaringan yang baik, di sini kita harus membuat keamanan yang sangat baik. Di mana di sini kan banyak terjadi kasus seperti yang di luar sana itu sebuah jaringan itu bisa dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus memperhatikan keamanan dari jaringan komputer tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Jika rekan saya Alit ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Mas Arya lanjut ya. Baik Alit, dan mungkin untuk rekan-rekan sekalian ada yang ingin menyangga atau menambahkan, saya persilakan. Nah, baik jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya, yaitu Saudari Firna. Bagaimana atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Yudan yang saya tambahkan? Apakah bisa dipahami? Oh, baik, terima kasih jawabannya. Jawabannya bisa saya pahami. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan hal yang perlu diperhatikan yaitu dengan adanya internet dan WiFi. Jadi di sini tuh kita juga memerlukan router dan hub untuk bisa menangkap sinyal ke jaringan WiFi ini. Kemudian bisa juga dengan menjaga USB terkait dengan jaringan yang akan dibangun. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Firna. Mudah-mudahan bisa paham dengan jawaban yang kami berikan. Dan untuk selanjutnya, jika dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, bagaimana untuk rekan-rekan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi yang kami paparkan tadi, atau yang kurang kalian pahami bisa mengaktifkan tombol raise hand.
Baik, bagaimana? Mohon maaf tadi saya keluar gara-gara jaringannya terputus. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka presentasi hari ini saya tutup dan kembalikan ke Korti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyajikan presentasinya hari ini. Untuk hari ini tuh cuma satu kelompok saja ya, karena waktunya mau habis. Dan untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan atau kurang mengerti dengan materi hari ini, bisa diskusi. Saya persilahkan. Mungkin sudah tidak ada, Fir. Bisa kita akhiri. Baik, tidak ada ya. Karena tidak ada, kita akhiri saja Zoom hari ini. Terima kasih ya teman-teman untuk hadir pada Zoom hari ini. Untuk Yudi, apakah recordnya udah aman ya? Ya, sudah aman. Jika tidak aman, nanti ulang. Aduh. Oke, kalau udah aman bisa diakhiri ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Live. Izin live. Izin share Live IG, live IG.